Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan selalu dalam keadaan bahagia dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita akan membahas tentang air mustakmal. Oke, sebelum itu ada pertanyaan yang saya harapkan dijawab di kolom komentar. Ketika ada air dalam ember yang kurang dari 2 kolah, itu digunakan oleh orang yang junub untuk mandi besar dengan cara orang tersebut menyelam ke dalam ember tersebut sampai badannya rata dengan air. Apakah mandi junubnya sah? Terus yang kedua, apakah airnya menjadi mustakmal ketika orangnya masih berada di situ? Apakah itu airnya menjadi mustakmal atau tidak? Saya harap dijawab di dalam kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas air yang tidak mensucikan. Yang mensucikan kemarin sudah kita bahas. Air yang tidak mensucikan, kita akan bahas yang pertama yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu suci dalam zatnya, akan tetapi tidak bisa mensucikan ke yang lain atau tidak bisa digunakan untuk thaharah atau untuk bersuci, tidak bisa. Nah, ketika suci dalam zatnya ya bisa untuk diminum, bisa untuk dibuat teh dan lain sebagainya. Dalam artian bisa untuk diminum atau untuk diperjualbelikan dan lain sebagainya. Masih sah, nggak masalah. Karena masih suci, akan tetapi tidak mensucikan saja. Oke, pengertiannya apa sih air mustakmal itu? Yaitu air sedikit. Sedikit itu kemarin kan air yang kurang dari 2 kolah. Air sedikit yang sudah digunakan untuk sesuci atau thaharah dalam menghilangkan hadas atau najis. Ya. Ini kan dalam menghilangkan hadas atau najis, berarti yang namanya air mustakmal itu ada 2. Yang pertama yaitu air mustakmal di dalam mensucikan hadas, dan yang kedua yaitu air mustakmal dalam mensucikan najis. Itu ada syarat-syaratnya bisa disebut air mustakmal. Syarat-syarat air mutlak berubah menjadi air mustakmal dalam mensucikan hadas. Apa saja? Yaitu ada 4. Yang pertama, volume air kurang dari 2 kolah. Jadi airnya itu misalnya dalam ember itu kurang dari 2 kolah. Kalau lebih dari 2 kolah atau 2 kolah saja, itu masih tidak bisa disebut air mustakmal. Contohnya bagaimana? Contohnya kita mencelupkan tangan ketika membasuh tangan, ya, kita membasuh tangan yang wajib yang pertama. Kita niat untuk membasuh tangan yang pertama, yang tangan. Nah, ketika seperti itu kita celupkan ke dalam, airnya kurang dari 2 kolah, maka di situ menjadi ketika kita tarik terpisah, itu otomatis menjadi mustakmal. Berbeda ketika airnya 2 kolah atau lebih. Ketika kita celupkan untuk membasuh tangan, kita angkat, tetap airnya tidak menjadi mustakmal, alias suci dan mensucikan. Atau kita dalam mandi junub, ya, mandi junub dalam ember yang lebih daripada 2 kolah. Ketika kita mandi di situ, ya, kita keluar dari ember tersebut, sisa airnya tadi, ya, atau bekas untuk mandi junub. Ketika lebih dari 2 kolah, maka bekasnya tadi tetap suci dan mensucikan, tidak menjadi mustakmal karena lebih dari 2 kolah. Ketika kurang dari 2 kolah, ketika kita mandi, nah, maka di situ sisanya yang terpisah dari badannya, ketika sudah terpisah, orangnya sudah keluar daripada ember, maka sisanya tadi menjadi air mustakmal. Terus yang kedua, air digunakan untuk sesuci yang wajib. Untuk sesuci yang wajib, bukan sunnah. Sesuci yang wajib itu bagaimana? Ketika kita wudhu menghilangkan hadas contohnya, itu basuhan yang pertama. Basuhan yang pertama itu kan wajib untuk menghilangkan hadas. Kalau kita tidak melanjutkan basuhan yang kedua, ketiga, tetap hukumnya sah, nggak masalah. Makanya yang kedua, ketiga itu hukumi sunnah. Nah, basuhan yang kedua, ketiga, itu tidak disebut mustakmal, sisanya yang terpisah tadi tidak disebut mustakmal. Atau kita dalam wudhu sunnah. Wudhu sunnah itu apa? Tajdidil wudhu contohnya. Kita sholat maghrib, ya, wudhu menghilangkan hadas.
setelah sholat maghrib kita ngaji. Setelah ngaji masuk waktu isya. Kita mau melaksanakan sholat isya, kita disunahkan untuk wudhu, tajdidul wudhu, karena kita tidak punya hadas. Wudhunya tadi belum batal. Nah di situ hukumnya sunnah tajdidul wudhu itu. Nah ketika sunnah, maka di situ walaupun basuhan yang pertama itu tetesannya tidak disebut mustakmal alias masih suci dan mensucikan. Atau mandi sholat Jumat, maka di situ tetes-tetesannya atau sisa basuhannya tidak menjadi mustakmal. Terus yang ketiga, air sudah terpisah dari anggota yang dibasuh. Airnya sudah terpisah. Berbeda dengan wudhu dengan mandi. Ketika wudhu itu sudah terpisah dari anggota yang dibasuh. Misalnya kita masih membasuh tangan kanan, maka sebelum terpisah dari tangan kanan, walaupun dari telapak tangan sampai siku, ini bolak-balik airnya ke atas kemarin atau diginikan, kan biasanya diginikan terus berguyur ke sini, itu nggak masalah, sah, masih suci dan mensucikan, asalkan belum pindah dari anggota yang dibasuh. Ketika pindah ke tangan kiri, maka itu sudah menjadi mustakmal yang pindahannya itu, atau dari wajah pindah ke tangan, itu mustakmal. Tidak bisa kita basuh wajah terus airnya pada ini terus untuk membersihkan tangan di sini, untuk mensucikan tangan, nggak bisa ya. Itu sudah mustakmal, tetesannya sudah mustakmal, kayak gitu ya. Nah, berbeda dengan yang namanya mandi ya. Kalau mandi itu anggotanya seluruh badan, walaupun terpisah dari wajah misalnya ke anggota yang lain, ke tangan kanan, tangan kiri dan lain sebagainya, itu menurut qaul ashah tetap dihukumi suci mensucikan sebelum terpisah dari badan. Kalau sudah terpisah dari badan itu baru disebut mustakmal ketika pada badan ya. Ingat ya, kalau sudah terpisah ke, apalagi pisahnya kalau wudhu tadi misalnya ke lantai dan lain sebagainya, ke ember, ya itu sudah disebut mustakmal. Terus yang keempat, tidak niat mengambil air ya. Jadi ketika contohnya kita setelah membasuh wajah dalam wudhu, kita mau membasuh kedua tangan. Ketika mau membasuh kedua tangan, itu kan ada yang namanya pilihan. Mau membasuh tangan apa mau mengambil air. Ya ingat ya, pakai tangan bukan pakai gayung. Atau mau mengambil air untuk membasuh tangan, misalnya dari tangan kanan mau membasuh tangan kiri, atau membasuh tangan kanan langsung masuk ke dalam kolam tadi yang kurang dari 2 kolah. Ketika kita dalam hati niatnya di situ untuk membasuh tangan, nah kita celupkan tangannya, ketika kita angkat terpisah dari air, maka di situ air yang dalam kolam kurang dari 2 kolah langsung disebut mustakmal ketika terpisah. Berbeda ketika dalam hati, saya tidak mau membasuh tangan kanan saya cuma mau ngambil air untuk membasuh tangan kiri. Nah, ketika seperti itu tidak menjadi mustakmal. Tetes-tetesannya atau yang diambil itu tidak menjadi, atau kolamnya tadi tidak menjadi mustakmal, tetap suci dan mensucikannya. Ya. Berbalik dari tangan kiri, saya niatnya mengambil. Nah, ini niat mengambil ya. Ketika niat mengambil, maka di situ untuk membasuh tangan kanan tidak menjadi mustakmal alias suci dan mensucikan. Ya, sekiranya itu sudah paham. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk dilanjutkan yang nanti yang kedua, untuk session yang kedua yaitu mensucikan najis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.